Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kemarahan dan kebencianmu kepada mantan membuat mantan menderita lahir batin meski kamu sama sekali tidak pernah ketemu dia lagi. Ya. Jadi tanpa kita sadari, ketika kita marah dan kemarahan itu terus muncul, kemarahan itu terus hadir dan eksis di hati kita, yang kemudian membentuk kebencian kita kepada mantan, itu akan membuat mantan menderita lahir batin. Padahal kita sama sekali tidak pernah ketemu dia, tidak pernah menghubungi dia, dan seterusnya. Ya, beda kalau kemudian kita ngejar-ngejar dia jadi ketakutan, dia jadi menderita. Ya, malam hari dia pulang ke rumah, kita tunggui di depan rumahnya, kan dia jadi ketakutan tuh. Ya, kita telepon terus, ya, dia mau tidur kita telepon, dia blokir, kita ganti nomor telepon. Nah, kalau seperti itu dia ketakutan dan menderita tuh. Mungkin bisa pindah rumah dia, kemudian bisa pula ganti nomor telepon dan seterusnya. Tetapi kita sama sekali tidak pernah berusaha untuk mengontak dia, tidak berusaha untuk ketemu, tidak berusaha untuk ngomong, dan seterusnya. Ketika dia menjauhi kita, ya sudah, kita pun lebih memilih menjauh. Ya, mungkin mantan masih ngerasani kita di mana-mana, dan kita lebih memilih untuk diam dan tidak memperdulikannya. Tetapi ketika kemarahan itu selalu ada di dalam hati kita, meskipun kemarahan dan kebencian itu tidak pernah terucapkan dengan lidah kita, itu akan membuat mantan menderita lahir batin. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kenapa kemarahan dan kebencian kita itu akan membuat mantan menderita lahir batin? Yang pertama, ya, ketika kita marah, benci, jengkel, tidak suka melihat kelakuan mantan yang sekarang begitu sombong, terus memamerkan pasangan barunya dan seterusnya, nah itu akan menggerakkan hati kita. Ini belum dengan lidah kita, hati kita untuk mengutuk dia. Ya. Jadi hati kita itu membisikkan kutukan kepada mantan agar mantan jomblo selamanya, misal gitu. Agar mantan merasakan pengkhianatan berkali-kali. Agar mantan bangkrut. Agar mantan begini, agar mantan begitu. Dan itu tidak hanya dibisikkan oleh hati kita, tetapi kita visualisasikan melalui pikiran kita. Kita bayangkan mantan bertengkar dengan orang ketiga. Kita bayangkan mantan kemudian dikhianati oleh orang ketiga. Kita bayangkan mantan dipecat dari tempat kerjanya. Atau kalau dia masih kuliah, kita membayangkan dia di drop out dari tempat kuliahnya, dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, maka apa yang kita bayangkan itu kan adalah doa
walaupun belum kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi itu sudah doa. Ya, dan doa orang yang terzolimi seperti kita kan, sering kita bahas, itu adalah doa yang paling dahsyat, doa yang paling menakutkan bagi orang yang sudah mengkhianati, bagi orang yang sudah menzolimi. Karena orang yang dikhianati, orang yang terzolimi, itu dia amat sangat dekat dengan Allah. Maka di dalam hadis kita diajarkan wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya. Nah, karena itu setiap yang dia ucapkan langsung sampai kepada Allah. Ya. Dan Allah kabulkan, karena doa orang yang terzolimi adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlubi mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Bahkan kutukannya itu juga mustajab. Ya, karena yang boleh mengeluarkan kutukan, doa yang buruk, itu kan hanya orang-orang yang terzolimi. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Ketika kita membayangkan itu tadi, itu juga adalah doa. Bahkan doa yang sangat kuat. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sesungguhnya dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Nah, sebenarnya kita diperintahkan untuk berangan-angan yang baik ya. Tetapi ketika kita membayangkan juga mantan bangkrut, mantan dipecat dari tempat kerjanya, mantan di drop out dari tempat kuliahnya, dan seterusnya, yaitu juga akan terjadi, karena apa yang dibayangkan itu sesungguhnya adalah doa. Jadi kemarahan dalam diam itu lebih kuat pengaruhnya, lebih dahsyat dampaknya bagi orang yang sudah menzolimi. Ya, karena kan orang misalnya dia marah dengan bicara kan, setelah dia marah, kemarahannya bisa reda. Tapi bayangkan ketika orang marah dalam diam. Ya, dalam diam itu kan kemarahannya terus memuncak tuh. Seperti orang masak air panas tuh, tambah lama tambah panas tuh di dalam hati. Dan ketika dia membayangkan, jadinya lebih fokus, energinya jadi lebih kuat. Itulah yang kemudian akan membuat mantan menderita lahir batin. Belum lagi ketika dia membayangkan seperti itu akan memberikan pengaruh secara langsung kepada mantan. Ya kan, dia membayangkan mantannya susah lah, pokoknya begitu. Mantan akan terasa, karena pikiran manusia dengan orang yang dia pikirkan selalu terhubung. Ya, seperti penelitian Profesor Dick Tatum dari University of Sheffield ya, tentang interbrain. Pikiran manusia dengan manusia lain itu terkoneksi seperti halnya wifi. Kita marah, kita pikirkan, ya mantan merasakan. Karena apa yang manusia pikirkan itu, dia naik secara vertikal sebagai doa, dan dia juga terpancar secara horizontal, mempengaruhi orang yang sedang dia pikirkan. Nah, jadi batinnya terdampak, terpengaruh dengan kemarahan itu, ya fisiknya tentu juga menderita ketika dia
tidak punya pekerjaan, ya, tidak pegang uang dan seterusnya, ya tentu dia akan sangat menderita dengan keadaan yang seperti itu tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.